Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Selasa 12 Oktober. Hari biasa, pekan ke-28. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Agung, Engkau menyatakan karya keselamatanmu bagi kami. Perkenankanlah kami memasuki misteri keselamatanmu dan tekun mendengarkan sabdamu, sehingga kami dapat mengabdimu dengan setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, inspirasi kita hari ini dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 11 ayat 37 sampai 41. Marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkannya. Pada suatu ketika, selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu lalu duduk makan. Tetapi orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Farisi, kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar, dialah juga yang menjadikan bagian dalam? Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, apakah Anda pernah melanggar peraturan? Saya yakin kita pasti pernah melanggar peraturan. Lalu apakah ada orang yang tahu ketika kita melanggar itu? Lalu apa komennya? Dan bagaimana perasaan kita sendiri ketika melanggar aturan yang ada itu? Saudari-saudaraku yang terkasih, hidup kita pada dasarnya penuh akan berbagai aturan. Mulai dari aturan umum yang dibuat oleh negara, seperti hukum pidana, hukum perdata, sampai aturan-aturan yang lebih lokal, seperti adat istiadat, kesopanan, kontrak kerja, serta aturan-aturan di sekolah atau di tempat-tempat pendidikan. Berbagai macam aturan itu sebenarnya memang ada demi keteraturan dan untuk kebaikan bersama. Karena kita tidak hidup sendiri, tapi kita hidup bersama dengan orang lain. Dalam sabda Tuhan hari ini, kita kembali melihat orang Farisi mempersoalkan Yesus yang tidak mencuci tangan sebelum makan. Dalam adat istiadat orang Yahudi, mencuci tangan itu sebelum makan adalah sebuah aturan yang tertulis yang diperlakukan turun-temurun. Namun demikian, aturan yang dipersoalkan itu bukanlah lagi tentang kebersihan dan kesehatan. Saya yakin kita makan harus cuci tangan dulu sebelum makan itu untuk kesehatan dan untuk kebersihan, supaya yang masuk ke dalam tubuh kita ini, yang akan kita makan itu sudah bersih karena tangan kita sudah mencuci tangan, dicuci dulu. Nah, orang-orang Farisi itu tampaknya lebih berpikir tentang hal yang sifatnya ritual, sekedar formalitas yang sewajarnya dibuat. Ada kemungkinan juga bahwa orang-orang Farisi itu mencari-cari kesalahan
yang bisa digunakan untuk menyerang Yesus. Karena itu seringkali yang terjadi seperti itu. Oleh karena itulah Yesus menegur mereka yang lebih fokus terhadap hal-hal luaran, sehingga lupa membersihkan sesuatu yang lebih penting, yakni hati dan pikiran. Saudara-saudaraku yang terkasih, coba kita renungkan dan kita refleksikan dalam hidup kita sendiri. Kadang kita juga sama seperti orang-orang Farisi itu. Ketika melihat orang lain berbuat salah dan kita menegurnya, kita lalu merasa lebih hebat daripadanya. Atau dalam kasus-kasus tertentu yang lebih parah, kita ini lalu merasa punya kuasa untuk menghakimi orang lain. Kita bisa lihat di medsos, ya, jika ada orang yang melakukan sesuatu, waduh banyak sekali, bahkan ada orang yang menghakimi. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita bertanya pada diri kita sendiri. Apa sih motivasi kita dalam menegur orang lain? Apa karena kita itu senang melihat kesalahan orang lain? Atau semata karena kita mengasihi orang itu, teman kita itu, saudara kita itu? Nah, melalui sabda Tuhan hari ini, kiranya kita diajak untuk melihat lebih dalam. Ketika Yesus mengajak orang-orang Farisi itu untuk melihat, kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Bukankah yang menjadikan bagian luar, dialah juga yang menjadikan bagian dalam? Jadi semua mulai dari dalam diri kita sendiri. Maka berikanlah isinya sebagai sedekah dan semuanya itu akan menjadi bersih bagimu. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kita semua diajak untuk merefleksikan diri kita masing-masing. Karena kita pasti tak luput dari salah, dari kekurangan, dari kelemahan-kelemahan kita, bahkan dari dosa-dosa kita. Maka melalui sabda Tuhan hari ini kita diajak untuk mari kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, mulai dari diri kita sendiri, lalu memberikan contoh, memberikan teladan bagi orang lain. Kalau seandainya ada orang yang melanggar, atau ada orang yang kok ini nggak sopan, tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita, kita sampaikan dengan baik. Kita ajari, lalu kita berikan pemahaman, pengertian yang dengan sopan, dengan baik, supaya apa? Orang lain itu sungguh merasa dihargai juga. Gitu. Sehingga nilai-nilai yang ingin kita sampaikan, ingin kita wartakan lewat apa yang ingin kita teladankan bagi orang lain itu, atau lebih-lebih bagi anak-anak kita, ya, anak didik kita di sekolah, ya, supaya mereka sungguh memahami bahwa aturan-aturan yang ada ini untuk kebaikan hidup bersama. Maka marilah saudara-saudariku yang terkasih, kita mohon rahmat Tuhan supaya kita diberikan rahmat kebijaksanaan dalam melihat segala sesuatu dalam kehidupan kita bersama. Tuhan, Engkau yang maha baik, ku persembahkan kurban dan syukurku, sebab Engkau yang membebaskan dan melepaskan dari dukaku. Engkau penolong yang sejati, setia kepada umat-Mu. Tuhan, Engkaulah maha baik, ku persembahkan kurban syukur. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.